lagi di channelnya Rialita. Udah lama aku gak bikin video, dan sekarang aku membawa seorang narasumber, asik narasumber. Jadi aku bakal ngomongin tentang MMTC di sini karena banyak yang tanya kan sama teman-teman, dari teman-teman gitu kan. Kak, kalau misalnya lulusan MMTC itu kerjanya di mana, ya kan? Kerjanya apa kayak gitu kan? Jadi apa kak? Wah banyak kan yang nanya kayak gitu. Jadi aku membawa salah satu narasumber. Udah aja. Pengap ya. Salah satu narasumber yang ternyata adalah suami aku sendiri. Ya, aku hampir melupakannya bahwa dia juga lulusan MMTC guys. Terima kasih. Emang udah biasa kok dilupakan. Ya Allah, maafin aku ya. Maafin dong, dosa. Jadi dia juga kan lulusan MMTC. Terus sekarang juga pekerjaannya itu berhubungan dengan multimedia gitu. Jadi ya bisa tanya-tanya ke dia langsung kayak gitu. Mungkin nanti dari teman-teman bisa terinspirasi mungkin ya menjadi seorang yang ya pekerjaannya dia lah, pokoknya intinya kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan tinggalin channelnya, nonton videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung aja tanya-tanya. Siapa nama Anda? Namanya Andre Widianto, lengkapnya asli dari Pontianak. Terus? Nggak usah tanggal lahir. Ya, hobinya main game. Sekarang bener kan? Yaudah. Sekarang kita langsung aja masuk ke pertanyaan pokoknya ya teman-teman. Jadi Kak, kalau misalnya lulusan MMTC itu kerjanya apa? Bisa kerja apa aja sih Kak? Nah kebetulan dia adalah alumni Manaprotsi. Jadi buat teman-teman yang pengen masuk Manaprotsi bisa nih tanya-tanya ke dia. Jangan ke aku mulu, aku anak Manarita soalnya. Ya Manarita, kalau aku Manaprotsi. Gimana namanya? Iya, lulusan Manaprotsi tuh bisa jadi apa aja sih lulusan Kak? Manaprotsi banyak. Bisa jadi apa aja, bisa jadi program director, bisa jadi script writer, bisa jadi apa ya, produser juga bisa, content creator apalagi. Itu di TV dan radio juga ya. TV dan radio bisa jadi penyiar. Bisa jadi apa lagi ya? Dubber, oke. Apalagi ya? Banyak sih sebenarnya, jadi art director juga bisa tuh. Kalau misalnya kerjanya harus di media nggak sih Kak? Tergantung. Mau ke media publik atau swasta, atau mau di production house. Ya bisa juga wedding organizer ya. Bisa jadi kayak fotografer atau videografer kayak gitu. Jadi tergantung nanti tuh minatnya teman-teman aja lebih kemana. Nah benar. Kayak gitu. Kalau kamu sendiri kerjanya jadi apa? Kalau aku broadcaster. Lebih spesifiknya penyiar apa? Penyiar radio di Radio Republik Indonesia, di Programa 2 atau bekennya Pro 2 RRI. Jadi buat teman-teman yang pengen dengar suaranya siaran, boleh banget dengerin di aplikasinya ada ya. Ada RRI Play, bisa di-download aja. Nanti tinggal ke RRI Pontianak Pro 2 ya. Ya udah dengerin aja. Nanti ada dia siaran. Tapi yang dibenarkan RRI Play Go sekarang. Oke, ada go-nya ya. Go Power Ranger. Oke, jadi penyiar radio itu ngapain aja Kak kerjanya? Kayak penyiar gimana radio sih? Kerjaannya pastinya nyari ide terus. Baca berita. Baca berita juga. Pokoknya berita apapun dibaca. Jadi bukan anak Manarita aja ya yang baca berita ya. Bukan. Jadi walaupun kita di apa ya bilangnya ya, segmentasinya mungkin lebih untuk anak muda, untuk hiburan, ya. entertain, tapi tetap harus tahu dengan informasi saat ini gitu. Jadi bukan anak pemberitaan doang. Gitu. Terus juga harus ini ya, kalau penyiar radio harus update lagu. Ya. Terus juga kita harus bisa bikin naskah juga. Oke. Mixing editing audio.
Terus ada talk show juga. Betul. Ya, dengan narasumber. Oke. Nge-create acara juga iya, sama. Jadi PA gitu ya. Jadi pengarah acara, Pengarah iya. acara. Nah itu berapa persen sih yang maksudnya kayak pembelajaran di MMTC itu seberpengaruh apa sih Kak di kehidupan setelah bekerja? Lumayan banyak sih, hampir 75 sampai 80% lah. Ya, jadi nggak ada yang ya sebenarnya mau kerja dimanapun ilmu itu nggak akan pernah sia-sia ya Betul. sebenarnya gitu kan. Karena ya kayak kita memanajemen kan otomatis kan kita memanajemen nih. Kita masuk di manajemen produksi siaran, pemberitaan atau teknik ya kan, teknik studio siaran. Nah itu semuanya kita pakai gitu manajemennya. Jadi ya kita gimana sih mengelola program dari buat idenya sampai nanti pembiayaannya kayak gimana. Terus nge-create acaranya tuh biar hidup gitu, biar fresh, biar baru terus gitu. Nah itu yang kepake banget sih dari apa yang kita pelajari di MMTC. Nah ada juga nih, ini pertanyaan kayak gini banyak banget ya. Aku tuh sampai bingung gitu ngejawabnya tuh kayak gimana. Karena banyak yang salah penafsiran tentang MMTC. Jadi katanya MMTC itu adalah kampus kedinasan yang lulusannya itu bisa langsung jadi PNS di Kominfo. Oh tidak. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu sebenarnya kayak udah apa ya, info yang salah sebenarnya ya, keliru tapi sudah menyebar gitu. Kalau dari kamu sendiri gimana? Sebenarnya aku sendiri tahu MMTC itu dari kecil ya, dari SMP SMA tuh tahu gitu karena kebetulan gitu almarhum bapak juga dulunya sempat kuliah di MMTC karena memang dari dinasnya sendiri dari RRI juga gitu. Jadi dulunya program kedinasan itu bukan kampusnya yang kampus kedinasan, tapi mahasiswanya yang karena dulu kan kalau nggak salah tuh masih di bawah Departemen Penerangan kalau nggak salah dulu. Oh gitu. Zaman dulu tuh, nah kayak gitu ceritanya. Jadi RRI, TVRI, nah terus sekarang tuh pas 2011 kemarin tuh yang aku masuk MMTC itu memang ada dari institusi lain juga, kayak kepolisian juga ada. Ya pokoknya yang mau belajar tentang broadcast multimedia, gitu, ya. multimedia broadcast. Nah itu kuliahnya di situ gitu. Kayak sekolah lagi gitu loh, ya kan? Dengan catatan bukan kuliah kedinasan tapi orang dinas kuliah di MMTC. Gitu, ngerti ya? Jadi paham ya, jangan sampai keliru lagi. Jadi kalau misalnya ada yang biasanya kan ada broadcast dari WA apapun itu, jangan mudah percaya dulu, harus dipastiin dulu itu benar apa enggak gitu, karena sekarang dan memang sih mungkin karena stigma itu, jadi kalau nggak salah tuh MMTC itu baru untuk swadana itu di tahun 2001 kalau nggak salah, karena kan aku angkatan 10. Berarti kalau dihitung mundur berarti dari 2001 kan. Oh iya. Nah, itu dia dari 2001. Nah, itu baru dibuka untuk umum, untuk orang yang memang pengen kuliah di bidang broadcasting ya dari nol gitu. Nah, jadi itulah. Oh gitu. Nah, oke gitu kan. Jadi pendapat aku udah, pendapat dari anak mana Protsi juga udah kayak gitu. Oke, kita beralih ke masalah pembelajaran nih. Nah, jadi banyak yang tanya juga, mana Protsi itu belajarnya kayak gimana sih Kak? Atau misalnya di MMTC itu sistem belajarnya itu kayak gimana sih? Kayak gitu. Buat kamu sendiri sebagai anak mana Protsi dulu gitu kan, di kampus MMTC itu belajarnya kayak gimana? Sistemnya kayak gimana? Terus menurut kamu itu kayak gimana? Ya sebenarnya ya kayak umumnya aja sih, cuma ya memang nanti di semester 2 tuh, karena kan semester 1 kita dapat materi dasarnya dulu nih. Nanti semester 2, nah itu udah baru masuk prakteknya gitu. Iya, prakteknya. Barulah kita dikenalkan terus tuh tentang prakteknya. Pokoknya prakteknya dasar-dasar dulu sih semuanya gitu ya kan. Nah, nanti baru ke tahap-tahap selanjutnya itu kan sesuai dengan mata kuliah yang kita ambil gitu loh. Jadi nggak tahu kalau sekarang kayak gimana gitu. Kalau dulu kan
macam-macam sih, aku udah mulai lupa juga. Apa aja misalnya produksinya apa aja sih Kak? Gitu. Kalau Ada. misalnya prakteknya produksinya pernah bikin apa aja? Ada bikin feature, TV, radio, ya kan. Ada bikin video klip juga. Jadi video klipnya itu dari kalau nggak salah tuh waktu itu boleh band lokal atau band-band yang udah punya namanya, tapi kita create lagi video klipnya ala-ala kita gitu, video cover lah. Oh, video cover. Bilangnya. Nah itu dengan teknik-teknik yang nanti udah ditentukan sama dosen pembimbingnya, pembimbing prakteknya. Nah itu nanti ada pokoknya macam-macam lah, ada yang one take ya kan, one take shot kan, pokoknya macam-macam lah gitu, yang mulai dari stop motion juga kalau zaman-zaman dulu tuh kayak gitu tuh. Jadi pokoknya macam-macam lah, mau pakai tekniknya kayak gimana aja gitu. Terus ada yang nanya nih, Kak waktu masuk MMTC gitu kan, khususnya mana protsi nih, mana protsi itu harus pinter gambar nggak? Karena nanti mereka kayak persiapan mungkin harus bisa gambar, atau tes wawancaranya ada tes gambarnya atau gimana kayak gitu. Pengalaman kamu gimana? Kalau aku juga waktu itu sih sempat dites gitu, bisa gambar nggak? Ya udah gambar gitu kan. Gambar apa? Gambar orang sih. Gambar orang. Gambar Disuruh atau memang kita sendiri? Memang bebas. Oh, bebas. Terserah mau gambar apa aja katanya. Oke. Nah, untuk budget nih, budget produksi selama kuliah, kira-kira berapa sih Kak pengeluaran yang dikeluarin misalnya per semesternya atau per produksinya? Karena banyak yang tanya, Kak, aduh kalau misalnya ada biaya produksi itu di luar biaya kuliah ya, kira-kira berapa? Kan aku kan bukan anak mana produksi, jadi nggak tahu gitu. Sebenarnya itu tergantung dari produksi yang teman-teman buat sih. Kalau mau makin bagus, ya kisarannya deh. Kasarnya nih, tergantung. kalau yang budget misalnya kalau yang karyanya kayak gini budgetnya segini, kira-kira yang sedang berapa, yang paling bagus berapa? Kemarin yang patungannya paling mahal itu paling pas simulasi sih. Berapa? Paling mahal sekitar berapa ya? 600 atau 700 gitu, lupa aku. Satu orang. Iya, aku juga gitu. Kan 600 karena kan 700 semuanya. ribu gitu. Nah, kalau untuk pribadi nih misalnya TA deh. TA. Bisa ngabisin berapa budgetnya? TA aku tuh ngabisin budget double job gitu. Ya. Jadi PA juga tapi bisa jadi editor juga waktu itu. Jadinya ya aku juga kemarin tuh kenapa ngambil TV karena kayak pengen nantang diri sendiri aja sih. kalau nggak salah ya, itu emang di angkatan aku itu angkatan pertama yang ngadain. Yap. Wah gila, emang tesis sekarang bagus banget. Kenapa nggak dari dulu aja kayak gini gitu kan? Dulu kita mau wifi aja duduknya lesehan. Waktu pas gedung C yang sekarang, wow lantainya aja vinil guys gitu. Jadi beda banget. Berasa mau balik kuliah lagi. Berasa kayak di lobi hotel mana gitu kan. Pas ngeliat wah gila keren gitu kan. Terus kan ada gedung baru juga.